Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara sebangsa, setumpah darah dan setanah air saya, serta bahan konten dan calon bahan konten saya yang ada di Malaysia. Pagi ini saya akan kembali membahas tentang tidak logisnya dan tidak masuk akalnya konsep bangsa serumpun dengan Malaysia. Konsep bangsa serumpun Indonesia dan Malaysia. Ya, tapi sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada saudara-saudara sebangsa yang sudah berkomentar di sini. Karena apa? Saya lihat dari hari ke hari saya semakin menikmati perkembangan di channel saya ini. Karena di samping saya mendapatkan hiburan dari komentar-komentar lucu, aneh bin ajaib dari tetangga, tapi saya juga mendapat banyak asupan ilmu dari saudara sebangsa yang berkomentar di sini ya. Kita nggak usah bicara lagi lah soal beda kualitas komentar dengan orang Indonesia dan orang Malaysia di sini ya, bisa kita lihat sendiri gitu. Karena apa? Tidak ada satu orang pun di dunia ini yang tahu segala hal. Jadi kita harus belajar dari mana-mana, dari orang yang berbeda. Dan itulah keuntungan kita sebagai sebuah bangsa yang dibangun di atas perbedaan. Bhinneka Tunggal Ika. Jadi pengetahuan kita itu dari hari ke hari bertambah. Karena dengan adanya pengetahuan yang berbeda dari saudara-saudara sebangsa kita yang lain. Contohnya di video saya ini aja, di channel saya ini saja yang berkomentar. Ada yang ahli bahasa, ada yang ahli pemrograman, ada yang mahasiswa kesehatan jiwa gitu. Ini seperti pagi ini ada wali kelas sekolah internasional di Eropa. Jadi macam-macam yang berkomentar di sini yang sama-sama menambah pengetahuan kita dari apa yang tidak kita tahu, dan terutama saya sendiri, karena saya orang yang tidak bisa gitu untuk dalam satu hari itu hanya begitu saja, tidak ada menambah pengetahuan apapun gitu. Setiap hari itu kita harus tambah, karena kita hidup itu seperti air, kita harus mengalir terus gitu, nggak bisa diam di satu tempat, itu akan membusuk semuanya. Dan itu dengan adanya channel ini, tanpa harus kemana-mana, saya hanya membaca-baca komentar di sini, pengetahuan baru bisa saya dapatkan. Contohnya seperti ada komentator dari Madura yang menjelaskan bagaimana sejarahnya bahasa kita ini disebut bahasa Indonesia, perdebatan antara Tabrani, orang Madura, dan M. Husni Tamrin yang ingin menamakan bahasa Melayu, tapi yang si pemuda Madura ini mengatakan tidak, ini harus bahasa Indonesia. Nah, di sini pagi ini juga saya mendapat satu komentar menarik yang mengkoreksi pemahaman kita tentang orang Malaysia yang selama ini kita sebut halu gitu ya, yang hidup di luar realita yang sesungguhnya. Komentar itu datang dari Darmanto Rohmat 2. Darmanto Rohmat mungkin namanya ya, tapi sini dibuat Darmanto Rohmat. Dia katakan, Bang Win, saya mahasiswa perawatan dan belajar keperawatan jiwa. Sedikit masukan. Kalau netizen Malaysia itu tidak tepat disebut halu. Karena halu berkaitan dengan panca indera, misalnya halusinasi pendengaran, penglihatan, sentuhan. Nah, itu halu ya. Ini beneran dari orang yang mengerti tentang konsep jiwa ya. Jadi bukan kan? Berkaitan dengan halusinasi pendengaran udah. Lebih di atas halu, istilahnya adalah waham. Dia tulis dengan huruf besar semuanya, waham. Simpelnya keyakinan seseorang meyakini realitas yang salah. Tingkatan masalah jiwa, HDR, harga diri rendah, isolasi sosial, halusinasi, waham. Waham itu level tertinggi, adalah level tertinggi masalah kejiwaan. Contohnya penyakit skizofrenia. Jadi, untuk yang kemarin saya contohkan, orang Malaysia yang membuat realitasnya sendiri tentang saya gitu, disebutnya preman, kemudian beralih profesi menjadi mafia bahasa, kemudian menjadi bencong, itu bukanlah halu menurut istilah kejiwaan yang ini kita belajar sama-sama ya. Waham, jadi lebih tepat sebut waham ketimbang halu, Bang Win kan. Karena netizen Malaysia bermasalah dalam memahami dan meyakini realitas. Salam dari Cirebon, Jawa Barat. Terima kasih Darmanto dari Cirebon. Ini menambah pengetahuan bukan hanya bagi saya, tapi untuk seluruh penonton channel ini. Ya, penonton channel ini. Jadi jangan lagi kita sebut mereka
halu ya di Malaysia, tetapi Waham. Karena memang mereka tidak suaranitasnya. Nah, berbicara tentang Waham, ini terkait konsep saudara bangsa dengan saudara serumpun antara Indonesia dan Malaysia ini adalah Waham. Kenapa? Ini adalah satu contoh yang saya pikir ini mewakili dari hampir seluruh masyarakat Melayu Malaysia. Ya, karena apa? Karena ini betul-betul terlihat konyol dan tidak masuk akalnya, serta berlawanan dengan realitas seperti dikatakan oleh Darmanto ini. Ini Waham, itu tidak ada mereka memahami realitas yang salah. Ya, ini terkait dengan tentang bangsa serumpun antara Indonesia dan Malaysia. Ya, di sini saya memilih komentar dari seorang komentator di sini. Dia menuliskan namanya sebagai Aslan Mansur 4428. Ya, ini ketika saya mengatakan bangsa Indonesia dan bangsa Malaysia itu tidak bisa dikatakan serumpun. Tapi dia membantahnya dengan mengatakan memang serumpun kok. Bahkan we are literally brother. Indonesia love Malaysia, Malaysia love Brunei. Memang lo serumpunnya sama Cina, bro. Oke. Jadi kenapa ini Waham? Mari kita dengarkan penjelasan Profesor Abdul Muati Ahmad berikut ini. Ada banyak takrifan Melayu sebenarnya. Yang salah satu yang kita pakai adalah berdasarkan kepada perlembagaan kita. Artikel 160 perkara 160 dalam kurungan 2 itu takrifan kepada Melayu. Yang dikatakan Melayu itu apa? Nombor satu, orang Melayu itu mestilah beragama Islam. Maknanya kalaupun kulit dia color sama dengan kita, tapi kalau dia tidak beragama Islam, dari segi perlembagaan dia bukan Melayu. Nah, jelas ya, ini sangat tidak cocok dengan konsep Indonesia jika mereka menyebut bangsa serumpun dengan Indonesia. Dari penjelasan Profesor Abdul Muati Ahmad tadi, bisa kita lihat akar Waham orang Malaysia ini dari mana. Akar superioritas mereka, rasisme mereka itu dari mana gitu ya. Jadi di sana Melayu itu dikaitkan dengan ketuhanan, dengan ras Melayu. Melayu itu dikaitkan kemudian dengan Islam, harus Islam gitu. Jadi dari situlah mereka memandang rendah kita karena Indonesia ini adalah bangsa yang masa sih orang yang bukan Islam dianggap saudara gitu, saudara sebangsa. Itu nggak cocok dengan doktrin mereka di Malaysia itu. Dari situlah mereka kemudian menghina Indonesia Jawa, bangsa Indonesia Indon itu dibawa dari konsep Indo-Hindu gitu kan. Berkumpul dengan orang Kristen, mereka menganggap rendah itu semua gitu. Dan itu bisa kita lihat dari komentar-komentar di Malaysia terkait Indonesia merendahkan kita itu serumpun dengan Cina gitu kan. Dan itu tercermin semua. Anda bisa lihat akar daripada ngaconya ya komentar-komentar orang Malaysia yang menurut persepsi kita di Indonesia ngaco, tapi di sana itulah yang normal karena mereka memang dididik oleh konstitusinya untuk menjadi seperti itu. Ya. Karena itulah ya, kita tidak cocok gitu dengan mereka itu disebut saudara serumpun, bangsa serumpun. Ya, kenapa? Itu bisa dilihat dari komentar yang saya pilih ini. Kenapa? Karena mereka sendiri menolak ya. Dari pernyataan ini kelihatan mereka itu sangat memandang rendah Cina, sangat menolak keras serumpun dengan Cina. Bahkan dia katakan, lo mau serumpunnya sama Cina, bro. Ini kan aneh bin ajaib, kenapa bertentangan dengan realitas? Karena ketika mereka mengatakan bahwa Malaysia itu serumpun dengan bangsa Indonesia, ya bangsa, bukan suku Melayu Indonesia, tapi dengan bangsa Indonesia, itu artinya mereka itu harus menerima bahwa Indonesia itu satu paket. Bukan hanya ada Melayu di sini. Selain suku-suku Jawa, Aceh, dan Bugis, dan segala macam mereka melayukan, di sini juga ada orang Bali yang beragama Hindu, yang selalu mereka rendahkan. Mereka sebut dengan nama merendahkan Indonesia Jawa. Mereka Indonesia itu dibuat Hindu, tapi artinya mereka memandang rendah gitu. Tapi ketika disebut bangsa Indonesia itu satu paket. Mereka harus terima itu. Kemudian juga yang Cina dia bilang, Tionghoa di Indonesia saudara sebangsa kita. Itu satu paket dengan Indonesia. Tionghoa di Indonesia, di sini mereka sebut Cina, ada satu paket Indonesia itu. Artinya kalau lu mau
berbangsa serumpun dengan Indonesia, artinya lu juga harus menerima lu itu satu rumpun dengan Tionghoa yang di Indonesia ini, karena Indonesia itu satu paket. Begitu juga dengan orang NTT, ras Melanesia yang beragama Katolik, di Papua, saudara sebangsa kami, yang beberapa masih hidup dengan budaya aslinya, mirip-mirip dengan budaya di Malaysia yang mereka sebut orang Sakai dengan nada merendahkan, itu satu paket harus Anda terima sebagai saudara serumpun Anda kalau ingin bersaudara serumpun dengan Indonesia. Orang Minahasa yang beragama Kristen Protestan, orang Batak dan Karo yang sebagian besar beragama Kristen Protestan, itu satu paket harus Anda terima sebagai saudara sebangsa Anda. Mau? Gimana bisa mau gitu? Sementara konsep Melayu sendiri di Malaysia itu pertama sudah rasnya Melayu, tapi kemudian harus beragama Islam, seperti komentar Profesor Abdul Mati Ahmad lagi. Konsep Melayu itu dengan Islam. Konsep berbangsa yang seperti itu mau dibuat serumpun dengan bangsa Indonesia yang satu paket di situ campur baur, segala macam suku bangsa, segala macam agama, serumpunnya di mana? Jadi konsep mereka ini betul-betul sungsang, tidak jelas, dan mereka sendiri pun kebingungan sendiri gitu. Di satu sisi, mereka menolak serumpun dengan saudara sebangsa mereka yang jelas-jelas sebangsa sama mereka, orang Cina dan orang India di sana, tapi maksa serumpun dengan Indonesia yang isinya ada Tamil, ada Cina juga gitu, yang mereka tolak serumpun dengan mereka. Nah, mungkin disinilah ya, jadi realitas mereka itu tidak koheren gitu, ada tidak apa namanya ya, tidak tertaut dengan realitas sebenarnya. Ya, ini kalau di dalam gangguan jiwa seperti kata saudara kita yang dari saudara sebangsa kita yang dari Cirebon tadi, Darmanto bin Rohmat II, itu adalah waham, level tertinggi masalah kejiwaan. Dan asalnya dari mana? Ya tentu saja dari konstruksi pendidikan mereka yang dari awal mengajarkan bahwa mereka ini adalah bangsa yang diistimewakan, mereka ini adalah orang yang dipilih, sehingga itu tercermin semua dari sikap mereka orang Malaysia. Kita lihat bagaimana apapun gitu, Tuhan seolah-olah selalu memihak mereka dan akan membenci siapapun yang berseberangan dengan mereka gitu. Termasuk konsep ini, dan itulah kenapa rasisme ini berbahaya. Rasis, bahkan tadi ada komentar saya baca itu, mereka bukan sekedar rasis lagi, tapi rasis dan fasis. Berbahaya, karena itu membuat kita itu menjadi waham, hidup dalam realita yang berbeda dengan realitas yang dipahami orang lain di seluruh dunia. Jadi, begitu dulu video pagi ini dari saya. Tetap berbanggalah kita menjadi orang Indonesia, bersyukurlah dulu pendiri bangsa kita berpikiran jauh ke depan untuk mendidik kita menjadi orang-orang yang tangguh, bukan manusia karbitan seperti tetangga kita yang karena terus dimanja, tidak punya daya juang, akhirnya ketika berbenturan dengan realita yang sesungguhnya, mereka membuat realita sendiri di dalam kepalanya yang tidak ada sangkut pautnya dengan kenyataan yang dipahami manusia lain di seluruh dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan merdeka.